Galatia pasal 5 ayat 16 mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu telah kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi siapa yang menuruti keinginan dagingnya, hawa nafsunya, berlawanan dengan Roh Kudus, jangan harap namamu ada di surga. Firman Tuhan bilang, karena pertobatan yang sesungguhnya itu yang Tuhan mau, bukan pertobatan karena terpaksa atau menjelang ajal. Ya, disinilah saya bilang kita orang Kristen susah-susah gampang untuk menjalankan firman Tuhan. Itu butuh kerelaan hati, itu butuh pengorbanan, karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan berkorban, hidupnya berkorban untuk umatnya. Kita pun harus mencontoh kita hidup berkorban di dalam pelayanan, yaitu meninggalkan kedagingan. Jadi pekerjaan Roh Kudus, bagaimana kita bisa hidup di dalamnya kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah memanggil namanya di dalam doa kita. Bagaimana mungkin kita bisa hidup dalam pekerjaan Roh Kudus kalau kita nggak pernah ibadah? Dari mana? Tiba-tiba langsung baik gitu? Tidak ada manusia yang tiba-tiba baik. Orang yang sudah terikat dengan roh-roh dunia itu susah untuk keluar. Karena iblis tidak akan mau jiwa-jiwa diselamatkan. Oleh sebab itu, dengan kesadaran sendiri masing-masing, panggillah Tuhan, nama Tuhan Yesus, dan itu sudah jelas. Mintalah Roh Kudus membimbing kita setiap hari. Ya, disitulah saya bilang, kita ikut Tuhan, susah-susah gampang, saudara. Tidak semudah yang dikatakan, tidak semudah yang kita dengar dari perkataan orang, atau ya lebih tepatnya harus lebih mengalami gitu. Karena ikut Tuhan itu bukan teori, saudara, yang ditambah-tambahkan. Tetapi ikut Tuhan itu bagaimana kita mengiring dengan Roh Kudus. Minta terus memperbaharui diri kita setiap hari. Dan ingatlah, iblis akan siap siaga untuk menyerang kita setiap hari. Melalui siapapun. Orang yang bahkan tidak pernah kita pikirkan bisa menyerang kita. Bahkan orang lain, orang terdekat kita bisa menyakiti kita. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia, karena manusia terbatas dengan perbuatan tingkah laku, dan semua manusia punya kelemahan, termasuk saya pribadi. Saya akui saya punya kelemahan. Tapi saya mau belajar hidup di dalam Roh Kudus. Saya mau belajar untuk lebih giat dalam pekerjaan Tuhan, sekalipun menyakitkan dan merugikan, saudara. Ikut Tuhan itu nggak gampang, bukan semudah apa yang kita pikirkan, dengan semudah apa yang kita katakan. Tapi kita melakukan, dituntut sehari-hari kita di dalam Roh Kudus. Sehari-hari kita lakukan firman Tuhan sampai menangis kita rasanya. Orang tidak pernah mengerti, saudara, apa yang kita lakukan. Saat kita berbuat kebaikan mudah dilupakan. Satu kejahatan diingat seumur hidup. Satu perbuatan perkataan yang salah sudah diingat seumur hidup. Jadi kebaikan apapun tidak bisa menghapusnya selain darah Yesus Kristus. Amin. Makanya itulah fungsinya penebusan. Kita ditebus oleh Tuhan Yesus, berkorban dirinya sendiri, diserahkan kepada Bapa di surga, supaya kita diselamatkan yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itu sudah jelas jalan kita. Tapi kita harus hidup dalam Roh Kudus sehari-hari kita, selama masih ada waktu dan kesempatan. Karena saya pribadi tidak tahu berapa lama umur kita.
Berapa lama kita menjalankan hidup ini? Tapi ketika kita sudah dipanggil pulang, semuanya hanya tinggal kenangan dan tidak ada yang bisa kita bawa pulang selain apa? Bekal kita iman. Iman. Jadi saudara, cukupkanlah diri dengan apa yang ada dan belajarlah punya iman. Kita tidak tahu. Saya pernah katakan suatu hari keluarga kita akan mengecewakan kita, anak kita akan kecewakan kita, saudara kita akan mengecewakan kita. Saya pernah katakan berapa minggu yang lalu. Oleh sebab itu andalkanlah Tuhan. Karena semuanya tidak ada yang kekal di dunia ini. Saudara tahu kita kalau beli baju ada masanya dia akan robek saudara, karena expired. Beli rok, beli celana akan masanya dia akan robek. Tidak selama-lamanya itu akan bagus terus. Bahkan ya, kita beli yang kata orang antik, ya kalau nggak dilap-lap ya tetap berdebu saudara. Tidak akan diantik terus. Ya, jadi intinya kita hidup itu adalah pemeliharaan. Peliharalah hidupmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Peliharalah kebaikanmu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Itulah yang Tuhan ajarkan, kasih di dunia ini. Mari kita belajar sama-sama untuk hidup di dalam kuasa ilahi. Mari kita belajar sama-sama untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Caranya dengan berdoa. Saat kita berdoa, saat kita sendiri kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Panggil namanya, kita memuji Tuhan, kita baca doa-doa terus dengan ucapan yang sungguh-sungguh dari hati. Tuhan mendengar dan melihat hatimu. Tuhan menjawab doamu. Saya percaya semua tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Apa yang kita doakan, saya yakin Tuhan itu maha mendengar. Tuhan tuh nggak tuli saudara. Dia tahu apa kebutuhan kita. Tuhan maha atas segala sesuatu. Maha berkuasa untuk memberikan mujizat-mujizatnya. Jika Tuhan mau, maka tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Maha memberi berkat. Maha membuka pintu berkat dan menutup pintu berkat itu di tangan Tuhan. Jadi bukan di tangan manusia, bukan di tangan kita, tapi di tangan Tuhan. Kuncinya dekatkan diri dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Ikut Tuhan itu menurut saya simple. Gitu. Tapi kalau kita itu tidak mau melakukan, itu yang repot, itu yang susah. Karena iblis sudah tanamkan tidak mau. Ya tidak bisa, kalau tidak mau tidak bisa. Ini contoh saja yang sehari-hari ya. Kalau kita mau belajar untuk rajin, butuh pengorbanan ya. Kita harus bangun pagi, kita harus berdoa, kita harus belajar dari diri sendiri. Tapi kalau kita mau belajar malas juga mudah. Lebih mudah belajar malas daripada belajar rajin. Itu adalah contoh kehidupan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah rajin mencari Tuhan? Rajin kita berdoa, rajin kita dekatkan diri hati kita pada Tuhan. Ya, saya percaya kalau saudara mendekatkan pada Tuhan, apapun persoalan saudara akan lewati hari-hari itu dan saudara akan lihat Tuhan membela saudara. Saya percaya Tuhan bela kita di waktu kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kalau saudara sudah nggak pernah ibadah, saudara nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, memuji Tuhan, bagaimana Tuhan mau menolong saudara? Mustahil, saudara. Itulah saya bilang, hidup kita, hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kembali lagi, Roh Kuduslah yang menuntun kita sehari-hari, seperti apa dikatakan di kitab Galatia pasal 5 ini, bahwa hidup di dalam Roh Kudus. Mari kita belajar hari-hari ini untuk menguatkan diri kita. Memang ikut Tuhan berat sekali. Saya kadang sampai nangis loh. Tuhan berat, umurku nih masih muda. Aku ngalamin dari, prosesnya berat dah, susah gua ngomongnya. Tapi intinya kalau manusia biasa nggak mampu rasa menghadapinya. Tapi Tuhan baik, Tuhan kasih sama saya karena Tuhan tahu saya mampu menghadapinya. Kadang rasanya saya sudah pasrah saya. Jadi akhirnya karena pasrah, janganlah saya bilang, apalagi hamba Tuhan seperti saya yang sungsung pelayanan. Kalian kutik-kutik saya begitu. Benci dengan saya tanpa alasan. Nanti kalian kena imbasnya loh, karena saya sungguh-sungguh saya berdoa. Sungguh-sungguh saya meminta.
Makanya saya bilang kembali lagi, itu kenapa? Pekerjaan Roh Kudus. Ya, saya percaya semua akan ada waktunya. Percayalah ya. Apa yang kita doakan hari ini Tuhan pasti sudah akan menjawab, tapi tinggal menunggu waktunya. Menunggu waktu Tuhan dengan apa doa-doa kita terus diperpanjang ya. Memang kadang-kadang kita berdoa itu sampai kita bosen, saudara. Capek loh kita. Tuhan kok belum jawab-jawab, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Aduh, saya bilang saya juga nggak tahu dah. Kalau bukan karena Tuhan, saya bilang, saya nggak bisa berdiri di atas mimbar ini berbicara dengan saudara. Dan saudara nggak akan bisa dengar suara saya. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak ketemu, saudara. Mungkin saya nggak tahu ada di mana. Di tempat yang lain, saya nggak tahu keberadaan saya seperti apa. Tapi kalau Tuhan yang menuntun, bisa terjadi. Ya, seperti itu. Itulah saya bilang. Semua anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang berlimpah ruah itu masih terbuka. Mari kita terus masuk ke ruang-ruang doa. Mari kita terus masuk mendekatkan diri hati kita kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah Tuhan akan menolong kita. Puji nama Tuhan.